Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian, jemaah salat zuhur, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan karibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu sekalian rahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Tijarut Daruri setiap Rabu qabla zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi hakim alaihi wassalatu wassalam tablighu ma umiru bitablihi lil khalqi. Jadi sifat wajib bagi Rasul, bagi para Rasul yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Ma umiru bitablihi lil khalqi, apa yang harus disampaikan kepada makhluk. Risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sewajib disampaikan kepada makhluk. Perlu diketahui, bukan hanya saja kepada manusia. Makhluk di sini juga kepada bangsa jin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah kepada bangsa jin di waktu-waktu tertentu. Sehingga dalam Al-Quran diabadikan ada yang namanya surat Al-Jin. Jadi jin ada yang beragama Islam dan juga ada yang kafir. Sama seperti kita juga. Ada yang Islam dan juga tidak. Kita Islam, ada juga Islam yang hanya sekedar KTP-nya, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat wajib bagi Rasul adalah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada makhluk. Wadidduhu kitmanu dzalik, dan lawannya adalah menyembunyikan apa yang harus disampaikan. Tidak, Rasul tidak ada yang disembunyikan. Apa yang harus disampaikan sama mereka. Wad dalilu ala dzalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Jadi seandainya para Rasul ini menyembunyikan atau tidak menyampaikan apa yang disampaikan, tentu kita semua pun akan diperintahkan dengan hal yang sama. Kita akan menyembunyikan ilmu yang seharusnya kita sampaikan. Rasul itu semua ilmu disampaikannya. Mereka ikhlas tidak menerima bayaran. Mereka ikhlas tidak menerima ujroh atau upah. Karena mereka sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dari sini banyak orang salah tafsir, banyak salah pendapat. Ketika para ulama berceramah, ketika para ulama kajian, bagaimana kalau menerima dana transportasi? Bagaimana kalau menerima amplop? Padahal Nabi dan Rasul mereka tidak sama sekali. Pernah tuan guru kita, Ustaz Abdul Somad, beliau mengisahkan dalam perang Badar, ketika harta rampasan perang, baginda Nabi SAW mendapatkan bagian 1/5 daripada harta rampasan perang tersebut. Artinya beliau pun mendapatkan haknya. Tapi kita lihat Rasulullah ketika beliau wafat tidak meninggalkan harta sedikit pun. Bahkan hartanya ketika untuk beli kain kafan tidak cukup satu badan. Hanya setengahnya saja. Lalu bagaimana dengan era yang sekarang? Yang dilarang adalah ketika menyampaikan ilmu kita memakai tarif atau mematok harus sekian. Dan ini yang dilarang dalam agama Islam. Dan di sini para nabi dan rasul mereka menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Kalau toh mereka menyembunyikan, kita pun akan ikut-ikutan menyembunyikan ilmu. Saya akan ajarkan ini, saya akan ajarkan itu. Kalau kamu sanggup membayar mahar sekian, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ini yang dilarang dalam agama Islam. Dilarang kita pakai patok mahar dengan harga sekian dan sekian ketika kita menyampaikan ilmu. Karena kalau kita menyembunyikan ilmu, kata kita misalkan wala yasihu an na'muru bihi li anna katimal ilmi mal'unun. Jadi seandainya kita menyembunyikan apa yang harus kita sampaikan, tidak sampaikan kepada umat, para nabi dan rasul tidak menyampaikan kepada umat, maka mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para pendai masa sekarang ini. Apabila ada sesuatu yang disembunyikan, tidak berani menjelaskan di hadapan umat, maka pendakwah seperti ini mal'unun, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul memiliki sifat tabligh, menyampaikan.
Tidak ada yang disembunyikan. Kemudian wajib fi hakim alaihi wassalatu wassalam al-fatonah. Sifat wajib bagi Rasul yang keempat adalah fatonah, pandai. Wadidduha al-baladah. Lawannya adalah bodoh. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu bodoh. Waddalilu ala dzalika law intafat anhumul fatonah lamma qadaru ayyuqimu hujjatan alal khasmi. Kalau seandainya para nabi dan rasul ini bodoh, tentu mereka tidak bisa melawan para musuh dengan hujah-hujah mereka. Justru karena kecerdasan mereka, mereka mengeluarkan hujah mereka, tunjukkan hujat mereka kepada musuh-musuhnya. Tetapi karena sudah ditutupi oleh hawa nafsu, para musuh Allah saat itu tidak menerima kebenaran. Abu Jahal, Abu Lahab bukan tidak tahu kalau Rasulullah SAW membawa kebenaran. Mereka tahu. Bahkan mereka sampai berkata, Muhammad tunjukkan mujizat, suruh diambil bulan. Kalau memang betul kamu memang betul-betul Rasul, ambil bulan. Diambil sama Rasulullah SAW, dibelah di hadapan Abu Lahab. Tapi naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ia tetap mengatakan itu adalah sihir. Padahal dia tahu itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena hawa nafsunya, malu di hadapan para kafir Quraisy, ia mengingkarinya sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Matinya Abu Lahab pun tidak ada orang yang mengubur. Jangankan orang Islam, sesama dia tidak ada yang mau menguburnya. Ketika melihat Abu Lahab dilempar satu dua batu, saking banyak yang melempar batu, akhirnya jasad Abu Lahab tertutupi oleh batu. Itulah kuburan Abu Lahab. Ya, tidak pernah digali, tidak pernah dikubur sebagaimana layaknya kita. Tidak, dilempar orang batu. Lama-lama tertutup oleh lemparan batu tersebut. Jadi para Rasul itu adalah cerdas, fatona. Karena untuk hujah, untuk melawan para musuh-musuhnya. Jadi seandainya para Rasul itu bodoh, itu wahuwa muhal, itu adalah mustahil. Kenapa? Li'annal Qur'ana dalla fi mawadi'a katsiratin ala iqamatihim ala hujjata alal khasmi. Karena di dalam Al-Quran sudah banyak sekali yang menjelaskan di mana tempat para nabi dan rasul melawan musuh-musuhnya dengan menunjukkan hujahnya, menunjukkan mukjizatnya kepada mereka. Jadi tidak ada rasul, tidak ada nabi itu yang bodoh, semuanya cerdas. Selanjutnya wal jaisu fi hakim alaihi wassalatu wassalam al-aradul basyariyah. Dan selanjutnya adalah sifat jais para nabi dan rasul, bahwasanya nabi adalah manusia sama seperti kita, memiliki sifat manusiawi yang sama seperti kita. Allati la tu'di ila naqsi fi maratihimul aliyah, dan mereka juga sama seperti kita, makan, minum, terus berhubungan badan dengan istri, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ingat, manusianya para nabi dan rasul, manusiawinya para nabi dan rasul tidak seperti kita, tidak menjatuhkan martabatnya. Tidak ada kecilnya Nabi Muhammad, tidak ada kecilnya para nabi dan rasul yang akhlaknya buruk, tidak ada. Makanya pernah ada satu ulama yang menyampaikan bahwasanya kecilnya rasul karena tidak ada orang tuanya, tinggal dengan kakeknya, lalu dibesarkan oleh pamannya. Mungkin kecilnya suka mencuri makanan, mungkin kecilnya suka mencuri jambu dan lain sebagainya. Tidak. Jadi manusiawinya para nabi dan rasul tidak sama dengan kita. Tidak ada mereka melakukan satu tindakan yang menjatuhkan martabatnya, tidak. Mereka sama seperti kita juga, sama betul makan dan minum, tapi tidak sama dengan kita. Mungkin kita sekali melakukan tindakan dosa ada yang berlebihan, melakukan zina, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Tapi Rasul tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Tapi rasa takut ada, sama seperti kita. Contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, tangannya diikat, kakinya diikat, diletakkan di sebuah kayu kering yang sangat banyak, disiram dengan minyak, dibakar. Waktu itu Nabi Ibrahim dituduh beliau menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud. Dibakar. Dan saat dibakar, beliau karena manusia sama seperti kita merasakan takut, hal yang sama takut. Tapi apa kata Allah? Berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginkan tubuhmu, jangan kau bakar Ibrahim. Allah memberikan kekuatan kepada Ibrahim. Ibrahim gak perlu takut, gak usah khawatir. Api saat ini
dia sudah berubah, tidak panas lagi. Justru ketika kamu keluar dari api itu nanti, kamu akan merasakan kedinginan. Takutnya luar biasa, tetapi Allah memberikan kekuatan kepadanya. Dibakar, selesai dibakar, semuanya menjadi abu. Keluar dari abu Nabi Ibrahim dalam keadaan menggigil. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, berada di tepi lautan, bingung akan menyeberangi lautan, tak bisa kembali, ada tentara Fir'aun di belakangnya. Saking takutnya, akhirnya Allah memberikan kekuatan kepada Musa. Musa, pukulkan tongkatmu ke langit, tidak perlu takut, insya Allah aku bersama dengan para pengikutmu. Disabetnya tongkat Nabi Musa di laut terbelah menjadi dua. Selamatlah Musa dan bala tentaranya. Begitu juga dengan Nabi Yunus. Ketika berada di dalam perut ikan, sangat takut luar biasa. Kita bayangkan bagaimana ada dalam sebuah perut ikan yang besar. Tempat yang sangat gelap, tak bisa makan, tak bisa minum. Tapi Allah memberikan keberanian. Mengutus malaikat Jibril dengan mengirimkan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi artinya para nabi dan rasul sama memiliki rasa takut kepada kita. Kalau kita ada yang bilang, saya tidak pernah takut kepada siapapun, maka itu adalah berdusta. Selagi kita manusia normal, tentu rasa takut ada dalam diri kita. Tetapi orang yang berani adalah bukan yang tidak punya rasa takut, tapi bisa mengatasi rasa takutnya. Sebagaimana para nabi dan rasul, ketika takut menghadapi musuhnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya sehingga bisa menegakkan ajaran Allah sampai detik ini, sampai saat ini, dan insya Allah ini akan bertahan sampai ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Demikian sifat wajib bagi Rasul dan jaiz bagi Rasul. Insya Allah kita lanjutkan Rabu pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.